ngebayangin dia sekolah. Udah gitu di sekolah pun pas awal pakai kacamata dia dicengin, temennya diledekin, kacamata diambil, dibuang, ditendang-tendang gitu. Dia ceritain sama gurunya, iya karena kan sekolahnya kan sekolah lokal ya, maksudnya bukan yang anaknya tuh ya kan kayak gitu. Jadi mereka ngeliat anak temennya pakai kacamata tuh sesuatu hal yang aneh gitu loh. Jadi nggak sempet nggak ditemenin gitu. Sempet nggak mau sekolah. Saya umurnya 6 tahun, dia kelas 1 SD, 6,5, kelas 1 SD, terus kemarin sempat ada ngeluh-ngeluh gitulah tentang di kelasnya, ngeluh pusing, ngeluh kalau di kelas suka susah ngelihat papan tulis, komplain kok saya taruh di belakang sih, saya kan nggak kelihatan katanya gitu, ngeluhnya sih gitu, nggak yang kayak bahasa orang dewasa, ngeluh anak kecil gitu. Cuman kita kan mengartikannya mungkin ada yang nggak oke nih, mungkin udah mulai gitu. Ada silindernya, dia ada silinder 1,75 tinggi. Sebenarnya kalau buat ukuran normal silinder harusnya dia mungkin disaranin pakai kacamata tadi. Cuman tadi pas dilihat kenyamanannya si anak ini, dia belum nyaman pakai kacamata. Jadi nanti temporer 6 bulan lagi dicek apa dia di kelas intensitas ngeluh pusingnya bertambah apa enggak. Baru kalau misalnya emang dia ngeluh pusing terus, mau nggak mau harus dipakein kacamata meskipun dia menolak gitu kan, karena memang butuh kan, karena demi kebaikan dia juga gitu. Dia umur 3 tahun bareng sama adiknya sama kakaknya barengan saya cekin mata di rumah sakit Aini Kuningan gitu, karena waktu itu kakaknya ngeluh pusing, ngeluh sakit kepala kalau pas lagi di TK. Terus jadinya kata gurunya, saya dapat info dari gurunya malah pertama saya cek kakaknya dulu kan, ternyata -8 kakaknya di rumah sakit Aini itu. Terus kata dokternya bisa jadi ini keturunan, mungkin bisa dicek anaknya yang lain Bu, kata gitu. Sebagai orang tua yang tahu anak pertamanya minus tuh sempet kayak antara belum semua. Terus gimana dok, anak saya umur 3 tahun mau 4 tahun minusnya udah 8, gimana masa depannya? Kayak kita masa depan anakku nih mau burem, kayak harus ada nggak ya alternatif lain, terapi yang lain sebelum nanti dia umur yang bisa untuk klasik kayak gitu. Ngebayangin dia sekolah, udah gitu di sekolah pun pas awal pakai kacamata dia dicengin, temennya diledekin, kacamata diambil, dibuang, ditendang-tendang gitu. Dia ceritain sama gurunya, iya karena kan sekolahnya kan sekolah lokal ya, maksudnya bukan yang anaknya tuh ya kan kayak gitu. Jadi mereka ngeliat anak temennya pakai kacamata tuh sesuatu hal yang aneh gitu loh. Jadi nggak sempet nggak ditemenin gitu. Sempet nggak mau sekolah. Bunda ini Leta minta si Ezra minta pulang katanya. Jadi kan habis diledekin pas jam istirahat gitu kan, di kelas dicengin, di istirahat dicengin, dia minta pulang anaknya. Makanya waktu itu sempet dia nggak mau masuk semingguan, ngalamin masa-masa itu deh, si anak nggak mau sekolah, nggak mau itu. Jadi sempet yang, tapi kesini-sini saya bilang ya nggak usah ini Kak, nggak usah minder, nggak usah, kan sekolah kayak kakak seperlunya aja, kalau perlu main-main, kalau kakak mau main ya selesai kelas langsung pulang, nanti mama jemputnya sebelum jam pulang mama udah datang, kalau kakak mau langsung pulang ayo deh gitu. Jadi dia sempat nggak mau main gitu sama teman-temannya, sempat ini. Akhirnya saya minta tolong kan sama gurunya, Bu minta tolong banget, ini sebenarnya anaknya semangat sekolahnya ada, ini semua nggak ada dok, buat anak kecil nggak ada, kelasi tapi nanti setelah dia umur 17 tahunan katanya syarat prosedurnya kan gitu katanya. Terus saya mikir dari umur 3 tahun sampai dengan 17 masih ada 14 tahun, ini kira-kira itu bakal naik nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang dia umur 8 tahun masih tetap di -8. Ya mudah-mudahan nanti ini progres buat kakaknya itu yang ini sih yang pengen dicoba kakaknya. Iya. Hasil pemeriksaannya
cukup tajam ya, karena buat ukuran anak sampai dengan detail dia tahu ternyata dia ada plusnya, ada silindernya buat anak kan itu dia. Terus tadi ada beberapa cek bertahap kan, itu ceknya ya kalau dibanding sama optik pada umumnya ya sangat inilah hampir kayak rumah sakit gitu kalau saya bilang. Vio Optical Clinic, bring innovation to see better.